Karena itu kalau kemudian kita tetap segitu-segitu aja, patut kita bertanya, apa nih? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Terus melayani berjenjang. Ya, kamu latihan senior disiplin, mulai jadi WN, terus ya, dari sini naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini, ya. Ini penting sekali. Ya, melayani berjenjang, mengikuti pembinaan penata layani. Ayolah, kita kan nggak terhebat, ayo kita benahi diri kita, ayo kita belajar. Mari kita terus terlatih, mari kita terus berlatih, kan gitu. Ya. Terus jangan mesen-mesen. Saya yang rame, jangan yang sepi. Kalau ini bukan konser ini. Ya. Ini pelayanan. Ya, saya pelayanan di kota besar, saya pelayanan di luar negeri, juga di Kalimantan. Nggak akan pernah mulut saya bilang, saya tolong luar negeri, nggak mau di sini. Malah sebetulnya beberapa penawaran dari luar saya tolong. Ya. Qatar itu beberapa kali Qatar. Di Qatar itu pokoknya banyak jumlah orang Kristen karena ada proyek pembangunan Qatar negara Kristen banyak. Saya dikabari Pak Wah di sini siapa raja meresmikan gereja Katolik. Nah, gereja ini kita akan pakai karena Katolik kasih Protestan pakai ibadah. Pak Bapak dong isi Jumat Agung, udah janji itu Jumat Agung pasca nggak boleh dibuat. Saya masih ada di Jakarta, ya untuk gereja. Ya, jadi banyak orang yang memang maunya kan hari-hari begituan. Ya, saya memang nggak mau. Karena tidak komit untuk gereja kita dan utama-utamanya. Emang apa bedanya sih pelayanan di Jepang sama di Indonesia? Sama. Oh Tuhan kok yang kita layani. Ya. Tapi kalau kita melayani diri kita ya pasti beda ya. Di sana kita jalan-jalan bisa, di sini kan enggak. Ya, dan itu lagi, mana ada selain Yedima ya Ida. Ida Yedima Ida itu ada terus. Jepang kan ada Yetiko, Idaku. Jadi mengikuti. Nah kemudian dikenal oleh jemaat. Maaf ya, Anda mesti dekat-dekat oleh jemaat. Kadang-kadang jemaat itu bisa ngomong, ya bagus ya, tapi ini orangnya sombong ya, aduh mati deh. Saya itu kalau udah begitu, aduh. Ayo bergaul sama jemaat, ngomong lah iyalah Anda kan pemimpin pujian lagi kan ya, udah menjadi tim dalam pelayanan. Kalau nggak dekat sama jemaat tuh mau jadi apa gitu? Ya makanya ngobrol sapalah ya. Terus teruji dalam berjemaat ya. Tidak hidup dalam standar moral, ini penting. Ya. Jadi kita bukan orang yang ada dalam standar moral. Suka atau enggak, gereja kita kan pelan-pelan. Saya juga rela si musik apa ini sore dari gini coret-coret. Ini begini coret. Kalau kemudian Pak, kalau kita sholat semuanya tinggal 30, tinggal 5 menit. Apa? Cukup ya 5 menit. Pak udah 5, suaranya nggak pas-pasan lagi. Apa? Mulai fight. Saya lebih suka itu kok. Asal bener kan. Nah, Tuhan nggak tolong kita, Tuhan lagi pimpin kita. Saya ya rasa betul ya, kemarin ini kita diminta juga saya ke Papua 2 kali mau bikin sekolah, kayaknya susah. Kemarin saya dikenalkan satu anak yang lain di Papua, pelayanan sendiri kan. Jadi dia itu kalau boleh dibilang nanti kalau 1 bulan dia di pedalaman, dia keluar lagi sebulan dia di kota, lalu dia jual ayam, pokoknya jualan aja dia. Uangnya cukup dia masuk lagi, benar-benar kayak polis dan asal. Ya ini kan. Jadi saya dari mata mesin. Ya, bagaimana beban dia sangat kuat dalam pelayanan. Ya. Nah, kemarin kita ketemu terus ngobrol-ngobrol. Ya, saya mau ada apa hire dia untuk masuk. Nanti ngobrol-ngobrol sekarang saya lagi komunikasi terus, lagi dia persiapkan anak. Tahun depan saya bilang bawa anak 5 sampai 10 anak kita sekolahkan, tapi sekolahnya di Kalimantan kita bawa. Lalu nanti kalau dia lulus SD, SMP di situ, kalau SMP, SMA-nya di situ. Sampai nanti anak itu sudah bisa kuliah, baru kita kembali ke Papua kita starting. Nah, ini dalam waktu dekat mungkin awal tahun depan saya akan ke Papua lagi. Bagaimana dia ketemu beberapa kepala suku. Saya pikir-pikir dulu ya, kita sengaja nyari khusus anak kayaknya gitu ya. Tapi ya kalau udah Tuhan buka jalan ada aja. Udahlah, biarlah kesetiaan kita pasti diupahi oleh Tuhan ya. Tuhan punya cara. Tetapi ketika kalian sini sekolah minggu, ada mata, udah ngajarin anak-anak tiap hari kan.
lempeng sudah teologinya, tinggal dua sedikit aja itu. Jangan kayak si Marta kalau ngomongin pelakunya setengah mati, aku juga takut dengan si Marta. Tapi tanya si Greta kan perlu ada si Marta grogi. Jadi saya bingung, saya juga grogi kalau ada Marta. Gimana grogi mana? Tapi lepas, kalian suara sudah mati apa lagi? Ya habis kalau saya lihat Pak Bingman, saya langsung bilang semua ingatannya. Jangan kayak gila gara-gara saya. Ya, familiar, karena saya kalau pun apa ya saya sampai untuk membangun. Jadi jangan grogi. Jadi kalian potensinya udah ada. Tinggal latih terus, latihan. Lepas. Sedikit cuek, sedikit masa bodoh dalam pengertian, jangan terlalu dibebani hal-hal yang nggak perlu. Berkelahi dengan pikiran sendiri ya, itu jangan terjebak. Kemudian siapkan diri melayani, penampilan, berpakaian yang sopan sesuaikan dengan ketentuan atau acaranya. Saya paling nggak demen kalau ada WL udah pakai rok kita tapi mungkin terlalu pendek lalu turun ke bawah terus. Dari atas kita dari panggung, aduh, pertama turunin roknya terus, tarik ke bawah lagi. Udah tahu itu kenapa pakai yang pendek amat. Dan namanya di atas panggung kan mesti ada hitung-hitungnya. Jadi kita juga mesti memperhatikan gitu ya, pakaian yang sopan sesuaikan dengan ketentuan atau acaranya. Ya. Ini kita lagi di panggung bukan lagi jalan-jalan kan. Acaranya acara apa ini? Ya. Apalagi kalau nanti ini acara kematian terus kok pakai bajunya merah-merah. Waduh. Kita sih memang nggak percaya begitu, tapi mereka kan dia udah gila nih gereja. Pasti ada syak nanti paling nggak anggotanya. Ya itu lah kan. Itu netral, putih. Itu udah paling netral itu. Ya, tapi kalau merah datang, apalagi ngejreng musuh. Orang bingung dia cara dia tuh bukan fashion show. Kan nggak enak kita ya. Nah ini jaga, ini penting. Ya. Berdandan yang sepantasnya, jangan senonoh dan jadi sandungan. Bersikaplah santun sebagaimana layaknya seorang pelayan di hadapan tuannya. Jadi bagaimana sebetulnya kita menjadi pelayan di hadapan Tuhan? Sehingga kalau kita menunjuk respek sama Tuhan, kita berpakaian santun dalam melayani Tuhan, maka orang juga menikmati kesantunan kita. Kan gitu sebetulnya. Ya. Nah itu yang menjadi harus kita perhatikan. Ya, ini perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Kemudian persiapan bersama ini perlu sekali ya. Datanglah tepat waktu ya persiapan, berkoordinasi dan saling melengkapi materi acara supaya jangan salah. Nanti ini apa, ini gini ya, betul ya, ini begini ya, ini begini. Please. Jangan saya tahu Pak, tahu sendiri. No, komunikasi dulu. Kadang-kadang aku sorry tadi lupa ngomong. Ini mestinya begini, karena ada perubahan dikit. Kan enak. Karena bisa kejadian sudah ada perubahan, nggak dikasih tahu begitu sampai di atas kacau semuanya. Aduh lupa tadi. Habis saya datang berapa pasan sih Pak? Nah selalu kan cukup alasan begitu. Nah karena itu ya inisiatif kita untuk melakukan semua itu pentingnya sekarang. Karena itu kita berkoordinasi. Terus jangan saling menyalahkan kalau udah ya. Karena kesalahan adalah ketidaksiapan bersama dalam bertugas. Tadi orang bilang habis itu datanya terlambat sih. Bapak begini sih. Ya udah kan. Lucu kan, kita udah selesai pelayanan tapi timbul apa? Singgungan pribadi, jadi gak enak kan? Ini kan namanya pelayanan aku. Saya juga nggak mau rugi pelayanan. Artinya nggak mau rugi apa? Saya nggak mau kemudian saya naik lalu ikut-ikut menyesali semuanya begitu. Kan jadi lucu. Kalau kita mau itu nggak perlu pelayanan. Nah ini yang kita harus jaga. Tuhan tuh nggak suka ngegit. Kita kehilangan berkat. Ya. Berdoa memohon pertolongan Tuhan dan berjanjilah sehati melayani. Tim yang saat itu indah di atas kelihatan. Bukan bagusnya, kompaknya itu bisa ditiru. Jangan kalian pikir gak berasa ya, berasa itu atmosfer itu. Kalau yang nyanyi kemana, musiknya kemana itu kan udah langsung kelihatan begitu. Ya. Nah karena itu ini menjadi amat sangat penting sekali kita persiapan bersama ya. Jadi tolong diperhatikan. Ini perlu. Kemudian dalam melayani, pimpinlah umat itu dalam memuji Tuhan, ya, dengan benar. Kekompakan pemimpin pujian dengan singer, pemusik adalah kesaksian pelayanan. Jangan lupa ya, itu bukan hanya wah pernah
penampilan kalian. Bukan. Kesaksiannya. Tidak siap, Anda bisa jadi batu sandungan bagi umat yang rindu beribadah dan bisa jadi terganggu. Artinya apa? Kamu tanpa sadar sudah mengganggu orang. Konsentrasinya puyeng. Karena itu sadarilah selalu arti seorang pelayan. Itu penting sekali untuk kita pahami. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi batu sandungan, kita betul-betul jalankan semua. Ya. Saya pernah merasa, saya lupa waktu itu siapa ini. Ada orang ngomong, aduh, kita enak-enak, tuh nanti ngomong begitu, saya coba, betul begitu Pak. Rupanya ada satu statement gitu. Oh enggak, mungkin maksudnya begini. Tapi sebenarnya saya pikir saya juga nggak terlalu perhatiin itu statement. Ya. Jadi begitu diperhatiin, didengar, oh iya. Oh iya, tadi saya tersebut, tapi kedebuk langsung keganggu tuh dengar kalimat itu. Satu kalimat itu bisa mengganggu konsentrasi orang. Jadi harus hati-hati karena jemaat kita nggak semua bodoh kan, banyak yang ngerti Alkitab kan nih. Kita mesti cari dan hargai. Jangan berpikir karena kita di atas panggung kita lebih ngerti dari semua. Seharusnya kita siap lebih ngerti. Maka celakalah kalau kita nggak lebih ngerti. Nah ini kita akan sedikit banyak bicara ini ya. Kalau kalian ada mau bertanya nanti jangan sekedar langsung ambil di bagian ini, sisa ada 2 slide lagi. Nah ini bagian juga banyak untuk memperhatikan. Pertama, tanda isyarat ya pemusik soundman yang disepakati dan dipahami bersama. Saya pikir penting sekali. Ya, mana naik, mana turun, pakailah kode yang sudah disepakati bersama. Kan gitu ya. Mana berhenti, mana ulang, pakailah semudah disepakati bersama. Yang udah biasa WL, ya ngikut dong. Kalau satu gimana, kalau dua gimana, kalau tutup apa, supaya ngerti kan. Lalu kalau lagi kode ke soundman juga dikasih tahu supaya soundman melihat kalau ada gini naik, kalau gini turun, supaya dia juga ngerti. Jangan pakai teriak, tolong dinaikin loh. Ya, kalian tidak sedang khotbah, kalian lagi nyanyi. Nah, oleh karena itu tanda-tanda isyarat tadi tolong diperhatiin. Kalau ini, kalau ini. Sehingga nanti begitu jalan semua dengan tanda itu kamu kan, oh pas banget ya baliknya, cocok banget gini gitu kan gitu. Itu kan pas. Ya, jangan nanti kamu balik ke referen, padahal orang itu udah mau close, musiknya udah pada debur, pernah. Ya, sayang masih betul. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat semua. Jadi ini tanda isyarat ini pelajarilah semua. Baik WL maupun singer udah bisa melihat kalau ini maksudnya apa, kalau ini maksudnya apa kan. Ini penting sekali. Kemudian pandangan mata yang tepat arah. Kenapa? Jangan lihat ke atas-atasnya. Kapal terbang belum datang, Yesus juga belum tiba. Jadi tolonglah lihat ke jemaat itu. Komunikasi mata itu harus ada. Jangan tunduk, ingat. Itu kalau kamu tunduk seperti kamu lihat kita itu abai sekali. Ingat ya, jadi itu selalu diperhatikan. Jadi tatap semua. Ingat, semua yang di bawah itu orang berdosa, cuma kau yang suci ya. Jadi jangan gentar. Ya. Nah, jadi pandangan itu kan tepat arah tadi ya, jangan ke kiri, jangan kanan, jangan ke atas, apalagi ke bawah begitu. Karena jangan lupa itu mempengaruhi. Jadi saya harap kalian tiap minggu kalau pas saya ada, saya lihat saya akan kasih tahu ya. Kalau dulu kan takut tambah grogi, tapi kalau sekarang kan dengan begini kita udah ngobrol, sorry ya, saya kasih masukan. Ya. Nanti dari si musik juga kalau lihat dikasih masukan. Yang lain juga gitu, kepala wilayah lihat kayaknya kita dikasih masukan, sehingga itu bisa menolong. Senyuman mimik yang tepat rasa. Ya. Ini penting. Artinya jangan lagu sedih kamu senyum. Lalu kamu senyum. Orang kan bingung, ini awal mengerti, kok senyum sih? Maksudnya orang tapi salah. Lama ya, kalau lagunya nafas itu masa apa begitu sih senyum mau lagunya lagu sedih? Ya. Nah, jadi senyum ini itu tepat rasa. Saya sebutkan tepat rasa apa tadi? Lagunya lagi apa nih?
Terus jangan bilang, iya Pak, memang saya begitu orangnya senyum terus ya. Orang gila ya, senyum kan ada alasan, ada reasonnya. Mana bisa senyum asal ya. Jadi ini mesti jaga. Terus komunikasi jiwa yang terasa. Apa itu komunikasi jiwa? Mata yang engaging sama orang, mimik kita itu membuat kita dengan mereka itu seperti menyatu. Beda. Makanya kan bisa merasakan kan. Kalau WL mimpin saya rasanya gini, kalau WL ini aduh saya rasa keganggu. Berasa. Kalau kita mau jujur itu terasa. Ya. Nah jadi ini yang perlu. Oleh karena itu ini diperhatikan. Jangan grogi. Hukum mesti ngomong apa ya? Kalau perlu kamu tulis kalimat kamu, tulis aja. Kamu udah baca, udah kuasai. Tapi just ingat kalau di meja. Teks ini. Itu saya lakukan dulu. Dulu saya tulis semua. Sekarang saya kalau mau suruh ngomong begitu, nanti saya bacain puisi seenaknya atau kalimat-kalimat indah begitu itu jadi bagian. Tapi berapa tahun? Sehingga kalau orang tanya, Pak tadi Bapak gitu persiapannya berapa lama khotbahnya misalnya begitu? Ya saya mau bikin khotbah politis bisa. Nggak pakai persiapan. Ya artinya persiapan keharusan biasa. Kok pakai teksnya? Boleh nggak minta teksnya? Nggak ada teksnya. Kok Bapak bisa? Itu bukan urusan sebulan 2 bulan gitu. Saya mendisiplin diri saya bertahun-tahun. Sekarang saya terima upah saya. Giliran kalian ambil upah kalian. Iya. Nah jadi lakon ini memilih kalimat. Kalau belakang buntutnya kalimat enak ya. Allah peduli, sungguh, dan dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Wah, ya, nyanyi lagi ya. Di tiap-tiap hidup kita, dia ada bersama kita. Guys, padahal persoalan Amalia hidup kan sama aja kan ya. Tapi bikin kalian dikit lah dia. Karena enak loh dari ini. Ya, itu penting. Latih, bikin teks aja, simpelin aja. Ya orang lain udah hafal ya, nggak apa-apa lah ya. Kita baru pemula kita tulis, pegang terus, lama-lama lepas. Tapi itu udah nempel di sini. Kamu kan bahasa ya, tidak ada kamu tidak bisa. Jaga body language Anda. Body language juga penting. Ya. Cara kamu bersikap. Kalau tangan itu dimimbar aja pegang terus itu, atau tangannya begini terus itu repot juga ya. Makanya angkat tangan. Tapi angkat tangannya jangan terus angkat kata begini-begini. Padahal lagunya juga tadi lagu nggak lepas kan. Jadi body language mesti dilihat. Ya. Karena itu mempengaruhi sekali. Jangan berdiri kayak tiang listrik yang yang mau ditumbangkan. Ya, berilah irama dikit, ikuti irama itu, goyang kiri, goyang kanan, bukan goyang dangdut ya. Tapi kan ada. Sehingga sebetulnya orang kalau kita nyanyi dia berdiri aja, sama orang nyanyi bergerak dikit, itu beda. Ya. Itu lain. Makanya orang-orang kalau profesional itu memang latihan panggung kan ada ya. Kemarin saya cara kerja apa ya? Si Putri apa namanya? Putri Silai yang juara apa itu ya? Indonesia Mencari Bakat kan ya? Yang juara nyanyi itu. Waduh itu yang nyanyi. Suaranya waduh keren banget kemarin kita dengerin. Waduh hebat suara. Ya, betul-betul ya tampilnya gemulai banget. Ya, gitu ya. Jadi geraknya itu pun saya perhatiin. Ini hebat ya nak. Jadi anggun. Dia punya karakteristik. Cocok dengan pakaian yang dia pakai. Jadi kesannya dia tampilnya anggun. Ya. Kalau yang Indonesian Idol siapa namanya? Yang juara kemarin? Yang cewek siapa? Yang cewek? Regina. Padahal masuk reformator belum. Regina power deh. Terus pakai baju biasa gitu, dengan pendek. Tapi dia nyanyi pun power, jadi tapi memang lain. Tapi saya kemudian dengan begitu kalau lihat si nyanyi, anggunnya itu keren gitu loh. Jadi pakaiannya, aman geraknya itu pas banget gitu. Ya. Nah, sebetulnya itu yang saya bilang tadi, orang nyanyi santun pun, anggun pun, wih luar biasa. Ya, makanya nyanyi itulah, please, ketika minta Tuhan apa ya. Mimik wajahmu, body language-mu, jangan berhenti di mimbar, mengajak jemaat terus, menatap mereka, sehingga mereka merasa wah, itu penting, ya.
Jadi body language tolong diperhatikan supaya maksimal. Latihlah diri Anda. Ya. Jadi ingat, tidak ada kata lebih baik dari latih dan latih dan latih dan latih. Ingat ya, Anda tidak sedang nyanyi sendirian, jangan semau. Dan Anda juga tidak sedang jadi nyanyi panggung, tapi pelayan Tuhan yang menolong umat itu memahami apa arti pujian dan ikut bersama memuji Tuhan. Nah, ini yang menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan bersama-sama ya. Kemudian selesaikanlah tugas di atas mimbar dengan sebaik-baiknya. Berdoa bersama dan saling melengkapi info yang kurang agar apa? Tidak terulang kembali. Ya, ini tolong. Sebelum itu kita ngomong dulu tadi gini supaya besok jangan lagi. Karena saya juga mengamati kadang-kadang ada kesalahan yang terulang. Ya, ini penting. Karena akhirnya cuma satu. Kalau kayak nggak mau belajar ya begitu, berulang-ulang itu lagi dan itu lagi salah. Kemudian tolong juga, kan kalian sudah selesai dari atas panggung, berjabat tangan juga dengan siapa? Jemaat. Karena kedekatan diri menumbuhkan komunikasi jiwa. Kadang-kadang kalau kita kayak berjarak banget gitu, mungkin bukan maksud kita, tapi JCL lah. Itulah lain, itulah WL. Kita pendeta memang berdiri di depan semua orang yang kita kan maju, salam. Sesudah itu kalian salam. Saya juga pendeta kalau bisa selesai langsung main lari aja nggak mau, ini kan juga kacau. Kadang ngobrol si A, kadang ngobrol si B. Di luar sana orang akan ngomong kok. Nah, Pak Bigman misalnya kalau saya nggak mau ngobrol ya, Karen, korban aja begitu. Kita mau ngomong aja kita nggak mau. Rusak nama saya. Dan akhirnya kalau rusak nama saya sama aja saya merusak apa? Lalu pelayanan itu. Saya nggak mau, ya, tinggal di bibir. Ya, memang biasanya kan karena saya mau konseling, ya yang lain bisa memahami. Tapi saya ngobrol apa, ya itu penting. Nah ini yang harus kita jalani. Ya. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti itu, inilah yang harus terus diperhatikan sehingga menjadi apa? Bagian kita. Nah ingat ya, komunikasi apa? Jiwa. Nah itu betul-betul terwujud, betul-betul terlatih. Ya. Nah saya akan mundur satu. Sekarang ada tugas dari kalian. Baru nanti kita masuk ke tanya jawab. Coba perhatikan dari apa-apa yang ada di sini. Siapa yang mau share dia? Saya suka salah yang ini. Saya suka salah yang ini. Kadang-kadang karena saya ini perlu dibuka. Kenapa? Supaya dari kemudian namanya kamu perlu ngomong sendiri. Ini akan memerdekakan kita juga. Oh iya, karena itu bukan barang apa namanya, barang keramat yang kemudian nggak boleh salah. Lalu bisa jadi takut dari situ lagi. Ya. Silakan. Siapa yang mau share? Kenapa saya ini? Karena seringkali rasa gini. Gimana mengatasinya itu? Yuk. Kalau sih kan dari pandangan mata yang tepat mana, seringkali kita sudah juga kayak misalnya WA tutup mata, misalnya itu boleh. Asal yang dari awal sampai akhir tutup mata juga bingung. Jangan-jangan kamu pikir mereka udah berenang. Tutup mata itu kan sesekali saja lagi menghayati. Ya itu tidak, makanya tidak boleh dari awal lagu sampai lagu kamu tutup mata. Karena seakan-akan kamu nggak melihat orang itu bahasanya elek sekali, jelek setengah mati. Saya juga pernah menemukan orang itu. Hanya saya pikir ini dia nyanyi itu, tiba-tiba dia berhenti, tiba-tiba dia doa. Saya nggak tahu saya mau berdoa atau nyanyi lagi kan? Ini lagi nyanyi, lagi doa sih dia nggak aktif. Dia nggak bilang berdoa gitu kan? Doa, tapi katanya dia dipimpin Roh Kudus. Dia dipimpin, saya nggak jadi bingung juga. Sementara kita satu ruangan kan begitu. Jadi tutup mata tidak disalahkan, tidak dinafikan ketika itu bagian dari. Tapi tidak boleh satu lagu kamu tutup mata dari awal dari akhir. Apalagi begitu naik langsung tutup mata. Dari pembukaan sampai penutup, sampai jalan pun tutup mata. Waduh maaf. Enggak ya, jadi tidak boleh. Nah karena itu seperti saya bilang tadi, kalau penyembah itu paling baik kalau penyembah dia nyanyi terus doa saudara Tuhan memang dekat, Tuhan mendengar kita.
Tuhan tolong pimpin kami, amin. Tadi kita lagi pikir ngapain? Begitu amin kita pikir amin, kita kali pertama kita kamu sisi doa. Lalu amin kita pikir tahu tadi ya. Rupanya itu bagian dari gitu kan. Itu salah kaprah. Itu sangat mengganggu gitu. Cuma karena biasa, oh itu bebaskan rohmu, bebaskan rohmu, itu yang kacau. Nggak ada bebaskan rohmu. Kalau kamu bisa membebaskan rohmu, kamu nggak perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang bebaskan kamu. Oh iya dong. Kalau kamu bisa bebaskan rohmu, berarti kan kamu hebat. Ayo kan. Nah, jadi tutup mata itu hati-hati. Dan itu tidak boleh terulang. Benar lagi. Emang kamu sudah tutup mata ya? Pernah? Hah? Kamu sudah lihat? Oke, sekarang kamu mau siapa yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ini saat teduhnya macam semua. Coba kamu Marta share Marta, apa kelebihanmu, apa kekuranganmu menurut kami? Oke, ke depan sini. Apa? Maju depan, di depan. Habis itu kamu Merli ya. Kita lagi sampel dulu, coba ya. Kalian mengelaborasi diri kalian sendiri. Lalu ya saya suka gini karena ini. Lalu oh maksudnya gini, yang lain juga beda. Yuk silakan. Volunteer, Marta. Habis itu Marli. Apa? Udah lama kan gawe. Justru itu jadi pertanyaan. Karena katanya kamu dikasih tugas, takut ada Pak Firman. Saya jadi mulai bergumul juga pada Tuhan-Tuhan apa dosaku. Kalau itu pas lagi dia begitu dan bapak langsung kaget jadi kok baca. Makanya saya tanya dosa saya apa? Coba, tak. Apa ya kalau sih kamu merasa bagaimana? Saya lebih banyak ini Pak. Kalau misalnya di PP itu kan nggak ada monitor untuk kayak di sini di PP kan ada di depan. Dimana lagu-lagu kita kan ada yang ada dari kayak model gimana. Mungkin di ayat yang baik satunya kita hafal gitu, pas begitu masuk ke baik kedua mungkin suka ada gitu tapi kita nggak hafal gitu. Jadi mau apa ya, mau kita ekspresi atau mau kreativitas apa gitu untuk misalnya menghadap jemaat atau suka takut blank dengan lagunya biasanya. Jadi kadang kendala saya di situ. Jadi mau bisa mau ngajak gitu tapi saya juga nggak hafal gitu dengan misalnya saya ngeluarin gitu. Kalau hafal nggak begitu kan? Mungkin nggak begitu Pak. Bukan mungkin, memang nggak begitu. Ya artinya yang salah apa? Harus dihafal. Ya sudah. Kan solusinya malah. Boleh dikasih layar atau apa gitu Pak kalau untuk di PP. Sebenarnya bukan itu benar. Bisa aja, cuma itu di PP posisinya nggak pas. Karena itu susah tariknya dan yang kedua itu mesti pindah. Kalau itu kan mulutnya. PP itu nggak bisa. Tapi yang kedua, makanya kalau teks kita lihat, kalau kita mau siap dikit ya, minta di email lalu kamu print out huruf besar, taruh di meja apa namanya di mimbar. Kan itu kan standarnya konformitas misalnya kan ya. Diminta di email ya khusus lagu-lagu aja kan. Kita font yang gede kita nggak tahu. Misalnya apa font, bikin font yang 16 misalkan, jadi gede-gede kan. Seakan-akan itu layar. Itu cuma teknik mengatasi apa namanya kendala apa cara mengatasi kendala-kendala teknis. Tetapi memang sebuah lagu itu jadi luar biasa ketika kita mengerti semuanya, ya mengingat semuanya, karena menjadi lebih mudah. Kalau jemaat nggak ngerti, ya namanya juga jemaat ya. Tapi kalau pemimpin ujian kan suka atau
tidak, dia harus memuaskan. Nah, itulah tugas. Jadi sehingga dengan tuntutan tugas kita dituntut untuk mau tahu, belajar. Oh, saya baru 1 tahun, 4 tahun saya ingin tahu, tapi begitu sudah lupa. Nah, itu yang dipersiapkan. Toh makin banyak lagu yang kita tahu makin bagus ya. Ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita, aduh, saya kadang-kadang takut grogi Pak, pohon tadi digedein. Ya, untuk menolong diri sendiri. Ya, kalau kemudian layar nggak bisa kita pasangkan, ya kita tolong diri kita dengan apa yang ada. Ya. Jadi banyak aspek sebetulnya yang bisa kita kerjakan. Bagaimana coba mengelola itu dan melatih itu. Dan kalau kalian lihat misalnya penyanyi-penyanyi, banyak juga mereka diminta lagu yang mereka identik tapi nggak hafal teksnya. Pakainya apa? Sekarang kalau bisa pakai iPad, pakai apa? Artinya ada teks. Tapi dia nyanyi itu nggak pernah berhenti ke situ tuh matanya terus gitu kan? Karena memang udah profesional. Kalau kita lihat itu lebih karena grogi sebetulnya, bukan karena apa soal nggak hafal lagu sebetulnya. Lebih memang kalau nggak terlalu jago nyanyi kan kita mau ngomong orang apapun kan mesti kudu melihat apa gitu. Nah, kalau orang profesional memang jadi berbeda. Sebetulnya itu yang kita sedang lakukan. Ya, terus mengeksersis diri. Nah, sehingga suara kalian yang sebetulnya sudah cukup, misalnya kita bilang, ya itu ditumbuh kembangkan. Ya. Nanti akan saya harap ada sesi sebetulnya. Lihat sih jadi ya semua ya. Mau Pak? Ya udah. Nanti nyanyi itu kan bisa tuh. Ya. Jadi nanti bisa ngajarin teknik menyanyinya. Karena memang WL bisa ada teknik menyanyi kan. Terus kode-kodenya, masuk suaranya kan. Maghrib? Saya lagi mana? Samanya lagi Pak, mungkin saya juga perlu lebih nah kalau latihan biasanya cuma main aja. Jadi waktu saat mungkin dia bicara atau apa pas lagi angkat lagu kita tuh bisa masuk. Kadang kalau misalnya WR-nya dia begitu, sehingga suka suaranya ikut di pelan. Itu adalah tadi yang saya bilang, persiapan bersama selalu jadi penting. Maka WL udah tahu kan siapa sih komunikasi apa kita setengah jam kalau lebih awal ya. Itu just teknis sekali. Ya. Nah cuma memang repot, semua kan masing-masing datang ya bisa-bisanya. Nah, lalu datang singernya, misalnya 4 orang yang datang cuma 2 enggak. Sorry ini, sorry itu, emang saya kalau bilang maaf ya, kurang komitmen. Nggak ada kata lain tadi. Kemarin waktu kita imputasi yang dosa yang di Kabupaten Bina Doktrina, itu saya betul-betul salah kamu, kan ada pemberkatan nikah. Jadi saya dikasih tidur ya, karena kita dibilang langsung ke gereja. Waduh, laptop saya ternyata nggak bawa. Mati nggak besok itu Kabupaten Bina Doktrina. Hanya saya berangkat lebih pagi dari kemudian check out dari Kabupaten berangkat jam berapa kecepatannya ya udah sampai di situ udah uber deh. Di otak sih udah nempel nih orang, kalau sih udah tahu jadi nanti kalau menarik bahan ini itu udah sedikit cepat. Akhirnya kita udah siapin semua. Tinggal waktu masuk komputer dan berat selesai. Nah, udah kemudian sebab jadi Bina Doktrina ada kan tetap apa namanya PowerPoint. Ya, mungkin kalian pikirkan kan saya siap di rumah enggak samping itu. Gara-gara saya lupa komputer. Tapi saya udah siapin dulu kan. Oleh-olehnya kan nanti tinggal pindahin ke PowerPoint kan gampang. Karena saya coba memenuhi komitmen saya punya alasan yang bagus sebetulnya untuk tidak. Ya, udah risikonya saya berangkat lebih pagi untuk bisa kerja ini. Jadi sebetulnya ini yang saya harap teman-teman sesudah ini bisa lebih melihat nggak ada sebetulnya yang sulit. Hal teknis apa sih kita nggak bisa atasi, tapi asal kita punya komitmen. Nah, tetapi teman-teman yang tadi yang kita bilang sinar ya, 4 cuma 2 punya komitmen, tak apa, habis itu nanti kita selesaikan, kita ngomong lagi sama-sama kan. Sebetulnya kan kalau kalian datang tadi 2 lebih awal juga kan enak. Ya, cuma memang tadi yang 2 lebih dulu. Nah, yang kedua, ketika si WM ini mulai ngomong atau dia untuk bicara,
si singer nggak backup karena si singer betul-betul apa namanya mengcopy paste si WL ini. Padahal maksudnya dia nyanyi terus suaranya diangkat. Tapi apakah kita pernah persiapan? Kan nggak juga. Who is the leader? WL. Who's the leader? Itu penting kan? Jadi kita juga nggak bisa terlalu menyalahkan siapa namanya si singer. Kita mesti kasih message dong. Kalau gini nanti ya, pas begini naik ya, pas gini ya kayak gitu. Nah itu penting kan? Sehingga dengan demikian kita bisa mengisi kekosongan yang ada. Ya. Dan saya selalu amat sangat percaya ketika komunikasi di antara kalian jalan, pasti bisa maksimal pencapaian. Itu pasti ada. Nah, jadi ini memang penting sekali. Saya harap ini memang jadi permulaan lah. Ya. Nanti ini kita persiapan pelan-pelan untuk kemudian kita mendisiplin. Sebetulnya si musik sih sudah cukup kreatif menurut saya. Ketika kumpulkan semua ada makan siang. Ya, cuma rupa-rupanya makan siangnya lebih menyenangkan ketimbang komunikasinya gitu ya. Jadi haleluya makan siang. Nah, hal-hal begitu jangan dilepas sebagai keluar. Karena apa? Tadi yang saya bilang kalau kita kompak, namanya orang kompak itu kan apa juga enak kan gitu ya. Jadi tahu aja kan. Nah, makanya sering ngomong itu. Nanti tolong dong kalau aku kan suka ngomong gini, kalian jangan jadi ikut-ikutan tolong kalian atau nyanyi kan gitu. Kan ada quote-nya gitu kan. Nah, jadi juga kadang-kadang perlu menyanyikan biar ada singer yang menyanyikan, mereka juga latihan. Sebetulnya itu cara teknik juga dari itu. Nah, jadi bagaimana? Good. Lagi ada maka Marvin, tadi apa mau ngomong? Ya, kan waktu saya diminta untuk jadi WL pertama kali itu, memang itu beberapa bulan yang lalu. Memang saya tahu Pak waktu itu memang karena saya nggak pernah latihan, karena saya kan WL pagi. Memang di situ sih saya biasa kalau waktu pertama kali saya WL itu dengan misalnya dengan persekutuan doa saya di kantor misalnya itu kan hanya kita dengan pemain keyboard tunggal, jadi itu hanya ya bagaimana kita dengan dia. Tapi ketika masuk dalam tim musik di gereja itu memang beda. Kita harus latihan karena kebersamaan antara WL dengan tim musik itu beda. Dia satu tim, dimana kalau kita nggak latihan banyak akan miss gitu. Itu pertama yang saya rasa karena waktu saya masuk WL pagi, terus terang saya memang nggak pernah latihan Sabtu karena waktu itu kan mama saya memang tidak mengirim saya untuk Sabtu tuh keluar karena itu waktu untuk dia. Tapi saya pikir karena saya dikasih kepercayaan lagi maksudnya untuk ikut di dalam tim musik, mungkin saya bisa berikan waktu saya untuk hari Sabtu karena tidak ada punya tanggung jawab secara pribadi di rumah dengan mama. Jadi buat saya itu satu, kalau memang saya komitmen untuk ikut di dalam tim musik ini, kalaupun saya dikasih pelajaran itu pagi, memang saya harus komit untuk latihan Sabtu gitu. Itu menurut saya karena kalau kita latihan, ya seperti tadi Bapak bilang, ketika kita latihan, kita punya kesatian dengan tim musik itu akan pasti lebih baik dari kalau kita nggak latihan. Walaupun kita tahu kok, saya jemput, saya pindah, tapi itu pasti nggak akan jadi. Nah yang kedua, memang waktu pertama kali itu biasa yang dengan biasa di persekutuan, tapi begitu dan begitu saya dengan liturgi, begitu saya lihat apa saya langsung hilang. Akhirnya ya itu saya baca saya jadi lupa, tapi di situ saya belajar kita kalau memang kita fokus ke pelayanan itu siapapun yang maksudnya dia sebagai hamba Tuhan atau mau bicara lepas, kita memang harus fokus ke apa yang kita jalani gitu. Jadi memang di sini seperti ini memang perlu. Jadi kita membenahi diri kita, apa kekurangan kita itu kita belajar. Dengan tim musik itu nggak gampang, memang banyak hal harus diperbaiki dan itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalnya terjadi si Maria sudah dikasih Tuhan sepenuh waktu ya, karena sekarang namanya yang ngurus pengajaran itu cuma baik buat kamu ya sudah Sabtu kamu komit lah ya. Jadi bisa digarap terus ya. Dicatat itu Bang Yusuf
Malaysia lebih banyak waktu lagi sih. Ya itu sangat senang sekali mendengarnya Pak. Sangat senang sekali apalagi Sabtu latihan begini Pak. Dia sekarang udah siap, dia Sabtu Jumat terakhir. Tapi sebetulnya memang ya, kadang-kadang begini. Kalian latihan Sabtu misalnya ataupun latihan bersama itu bukan cuma kamunya. Yang ini yang lain yang datang tuh merasa. Jadi gini, ketika orang kita sama, kita datang, dia ada, mereka akan merasa dihargai oleh kita ya. Kehadiran kita itu sepertinya mereka rasa ini. Akhirnya kita dekat sama mereka, lebih mudah. Nah kalau dia dekat selalu ketemu tuh kesalahan itu, oh ya gampang sekali memperbaiki. Ya, kalau kayak itu kata mesti udah nggak nyambung, jadi kadang-kadang oh iya tapi ya nggak pernah begitu terus. Makanya seperti tadi komunikasi jiwa, jemaah pun sama. Ya. Saya juga nggak tahu, tetapi memang banyak selalu bukan cuma di gereja ya. Bahkan di konsultasi pelayanan misalnya 3 bulan sekali, kalau suami pun kita grogi gitu. Karena memang lebih mereka takut salah ngomong. Ya. Karena kita nggak boleh hati-hati bicara begini harus begini. Padahal memang kan maksud saya memang benar dong hati-hati. Tapi kemudian karena dia rasa dengan masa dia takut salah, jadinya malah jadi grogi. Sebetulnya nggak, anggap saja orang berdosa ya. Pokoknya kalau kau di mimbar kau suci, aku berdosa. Nanti kalau aku naik mimbar baru kau berdosa, aku suci. Itu ganti aja nih gitu. Ya, tenang-tenang aja bro. Paling kalau orang berdosa yang satu itu kan. Ya, jadi ini kita tunggu kembangkan. Yang baru lagi ini mah. Kamu udah pernah juga kan? Kalau kendala saya sih Pak, karena kebutuhan musik dengan ujian. Ya, ketika memulai lagu itu. Intronya atau apanya? Enggak, waktu memulai lagu kadang, tapi orang-orang maksudnya pemain musik tertentu juga. Kalau dengan Samet, gampang saya sesuaikan sama orang berbeda. Kalau kayak mereka Komunikasi juga. Oh iya lah. Kalau kamu sama Selamat kan karena tiap hari di sini kan. Iya. Jadi nyambung aja. maksudnya kayak tukar lagunya itu kayak mereka Andika kan kayaknya nggak merasa seperti itu, nggak suka. Karena memang kalau mereka suka improvisasi yang tinggi, tapi kalau kamu tanya, kamu ngobrol, oke di sini ya, itu gampang. Tapi kalau Andika itu memang penyanyi langit itu, pemain langit itu. Orang kalau nggak bisa bilang dia, wah itu anak jenius sebetulnya dalam musik itu, saya bilang itu anak hebat. Bisa memang, tapi kita juga bingung kapan masuknya. Anda sendiri. Ya jadi dia om, katakan saya pernah, ayo hari ini om gitu ya. Saya juga bingung mau masuknya di mana. Karena dia main anaknya sangat ini dinamis gitu. Tapi kalau kita ngomong, om ngerti gitu loh. Oh suka tau nyanyi loh, dan begitu lagi. Jadi oke, masuk sini om ya. Oke ya ulang. Ya langsung saya tahu, udah recordingnya. Nah itu simple. Tapi mesti ngobrol dan ngobrol lagi komunikasi tadi. Ya, karena buat dia, karena dia biasa gitu, orang lain bisa, kalau dia mungkin kan kupingnya truk langsung masuk gitu. Kalau kan dapat juga. Ya, nah, jadi memang di dalam bagian-bagian seperti itu tuh perlu. Karena ada style orang main musik itu memang beda-beda. Beberapa tertentu sebetulnya bukan cuma ini, kadang-kadang kalau yang teman-teman yang ngerti KB, mana masuknya itu nunggu-nunggu semua tuh. Berapa kali saya juga lihat itu, kok nggak masuk nih? Karena nunggu. Ya. Nah, jadi ini mungkin nanti ini jadi bagus. Nah ini kita mengelaborasi ya, supaya ada satu keterbukaan. Lalu kita lihat apa yang perlu kita benahi lagi, apa yang perlu kita tambahin lagi, terus gitu ya. Nah saya harap tadi yang saya bilang tadi, manfaatkan waktu-waktu kalau ada kebersamaan, terus kita ngobrol ya. Kita ngomong ya sebentar dong. Ya Dika, kalau kamu main gini gimana sih? Kalau begini, dan bertanya, oh saya memang mainnya begini kayak ini. Paling kan kita jadi tahu. Ya. Tapi kalau saya masuk ini, oh ya udah, tante kasih tahu aja kalau gitu ya udah nanti saya taruh di sini kodenya. Kan cepet. Ya. Kita memang minta kode khusus kasarnya kan. Ya kalau pas ada ting 3 kali tante masuk ya apa? Tapi memang ini penting komunikasi, karena pemain musik pun sebetulnya dapat masukan itu mereka apa ya, seneng, karena mereka merasa ini dapat masukan. Nah kemudian mereka belajar, oh iya ini gini. Apalagi
kemari ya, khususnya anak-anak kita, dia anak remaja kita udah makin apa, makin kompak. Karena memang mereka yang paling disiplin tuh latihan terus gitu. Jadi tim musiknya makin kental lah, coba lagi tuh. Kalau kalian nggak datang, nggak kental kan gitu kan. Nah ini kan, nanti kalau datang singernya nggak, besoknya singernya bikin masalah, pusing lagi. Jadi memang anak-anak ini karena remaja, ya apa masih tulus hatinya ya. Lagunya kan gitu ya, gereja tua ya. Oke, good. Theo udah pernah ya? Udah siap? Hah? Kayaknya kau kalau ngomong udah bisa. Udah pernah coba belum? Sudah ngomongnya di depan Jari Setiadi lagi. Oh. Emang lebih keren sudah ngomong? Kemarin ada itu praktek public speaking jadi Apalagi kamu kalau ada public speaking, udah mesti. Karena sebetulnya itu adalah, saya bisa lihat orang ngomong rapi apa enggak. Nah itu tinggal dikembangkan. Tapi nggak ada itu orang, makanya saya selalu percaya Allah bisa karena biasa. Ya, tapi kamu biasa nggak rendah hati juga susah. Kalau orang biasa melakukan tapi rendah hati, kalau Tuhan tambahkan ya. Jadi kalau udah boleh coba-coba 2014 nanti di 730. Nah kalau itu disertasi tugas Sabtu nanti, kamu kan Sabtu nanti kita mulai tahun depan jam 4 itu bubaran, ada ketua remaja di bawah, di sini dewasa, di atas pemuda. Nah nanti kita minta sesekali anak remaja jadi pemimpin pujian ya di persekutuan Antioquia Friday apa jadi Saturday ya, Saturday Fellowship gitu. Nah jadi kalian yang pimpin ya. Itu sebetulnya karena kita butuh. Kalau kalian yang muda-muda ini dilatih pun masih banyak lagi waktu kalian. Masuk di 730 ya. Terus bertahap gitu. Nanti 2014, 2015, 2016, Natal kalian muda-muda ini juga kan udah bisa. Apalagi kalau kamu ambil public speaking. PR jadinya kan. Itu udah tiap hari disuruh ngomong saya. Cara berhadapan, cara membaca orang kan gitu kan. Teknisnya paling banyak lagi. Komunikasi massa, komunikasi sosial. Itu PR, penguasaan pada materi ya. Berarti kalau terdepan udah bisa. Pokoknya kalau kamu nggak lulus di sini tidak boleh lulus di UPH. Nah, aku telepon nanti ke si Pak Yonatan Parapat. Ayo ini nggak lulus nih, gitu orang gitu. Tolong jangan lulus dan jangan bikin malu UPH kalian nanti. Tapi sebetulnya ya ketika kita melatih apa yang kita ada, itu nice. Ya. Serta mungkin ada yang iya memang sih. Oh, siapa? Oh, dia ada rapat ya. Rika ya. Oke. Kamu siapa namanya? Irin pacarnya Martin? Atau Martin pacarnya ini? Oh, sama. Gimana? You mau talk something? Mau kasih tahu apa? Udah sering jadi WR? Iya, itu bos. Kalau dengar WR nggak enak ya, wanita liar gitu. Masih leader itu. Kayak gimana kamu? Sebetulnya basic kita memang lebih terbuka ya. Kalau GKI kan betul-betul udah baca teks lah kalau praktis kan. Nah, kita memang lebih free. Tapi teks itu sebetulnya dari sini. Nah, itu dilatihnya di sini, dinamikanya. GKI itu bagus karena sudah tertulis, bacanya udah pasti bagus punya ya, tertulisannya kan. Cuma dinamika penyampaiannya kurang. Kalau yang begini, karena nggak tertulis, ya, cara ngomongnya enak, tapi bisa jadi kata-katanya berantakan.
itu makanya semua orang mesti disiplin itu. Kasih contekan-contekan kecil. Kalau orang-orang main di di host ataupun pembawa acara yang umum kan, selalu kan mereka ada kertas kecil kan, kartonnya, kan bikin selalu, ya masuk. Nanti ini kata-kata untuk pas mau nyanyi persembahan, ini kata-kata bikin aja, bukain selepas. Itu kata-kata yang kalian susun, bikin puitis, jatuhnya enak gitu. Ya. Saudara, apa yang kita butuhkan di kehidupan? Ada banyak, tapi firman itulah yang menyelamatkan. Kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Persiapkan hatiku Tuhan, itu pujian kita. Langsung masuk. Itu bisa bikin kota kecil aja. Lama-lama kamu jago. Ya, jadi punya contekannya. Jadi kayak kartu aja, sendiri kartu gitu. Tapi tulisan yang kamu sendiri lah. Kalau mau beli dikit familiar. Jadi tapi bisa masuk di saku. Jadi kamu kantongin pun kalau laki masuk kantong baju, kalau dari pegang tuh tidak terlalu mencolok, tapi kamu. Nah, ini bagian ini kan liturgi itu sudah ada kan untuk pembukaan ini, untuk ini. Ya kan ketika ada sampaikan khotbah selesai terus mari kita ini bla bla gitu ya. Nah, waktu mau pujian pembukaan kan kita tinggal hafal lagunya kan. Ya. Bersama malaikat di surga misalnya kan. Kemuliaan surga, memuncak surga. Pujian malaikat tiada henti di sana. Bukankah seharusnya umat Tuhan melakukan hal yang sama di sini di gerejanya bersama malaikat kita memuji. Naikkan tangan bersama malaikat di surga. Langsung masuk. Waduh. Ayo Marta, kamu mulai ini ya. Marlin, keluarkan jurus-jurus puisinya semua. Ya, yang ini bikin. Ya semua pakai kartu ya. Kartu kotak kita. Saya juga diajarin gitu kan udah? Belum ya, udah dapat itu kamu udah lewat semester. Padahal mau belajar semester berikutnya. Makanya itu kartu itu kan orang kadang-kadang itu kan urutan 1, 2, 3, 4. Karena nggak perlu kamu tulis semua yang kamu. Itu kalau bilang ngaku nih, dua papan satu. Daripada nanti kalian gak ada siap terus ngomong wajah kelepotan tapi apa sih dia ngomongin? Padahal sebetulnya kalimat itu boros karena gak semua orang bisa bikin kalimat efektif ya. Efisien dan efektif. Banyak sekali kalimat boros. Padahal yang mau diomongin itu cuma tapi ngomong bener-bener terlalu jauh gitu. Nah itulah disiplin tadi. Kartu itu ya. Kartu. Jadi tiap lagu kalian bikin. Nah kalian kan punya warna. Dan kebiasaan itu akan mempengaruhi. Itu jadi habit kamu, jadi skill kamu, ya, jadi knowledge kamu. Orang khotbah pun sama. Kalau kita bilang 3-point sermon, dia dari sini ayat ini, tapi 1, 2, 3, lari sini, lari sini, lari gini. Alurnya kelihatan. Itu pendisiplinan kita. Oke, masih ada lagi yang mau tanya? Kalau Lea ambil apa? Saya memasak deh. Ini apa masak untuk apa namanya WL? Kan ada ya memasak untuk WL. Oke, kita close sampai di sini ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan lain, masih ada? Oke, ini pembinaan ini bukan satu kali ya, tapi akan terus menerus ya. Lalu kita akan lagi latihan. Nanti saya harap ada latihan teknis. Latihan teknis apa namanya menyanyi ya. Nanti akan ya, minggu depan minggu ini maaf Pak, hari Minggu kita dikasih tahu ya. Tapi kalau bisa pas nyanyi itu salah satu tim musik ada. Jadi sekaligus nih 2, 1. Karena itu saya lihat juga belum semua kembali sini, kembali masih pakai. Ya. Untuk teknisnya nanti akan kita berikan contoh kan Pak. Betul. Tentunya lengkap di sini nanti yeah. ada pemusik, tim musik. ya, tim musiknya.
Sekaligus komunikasi kalau punya tim musik punya keluar dikeluarin sekalian. Kadang-kadang gini loh, kami jadi susah gini. Nah, ini kan perlu sekali. Iya, betul. Ini mungkin sudah sama-sama merasa, tapi belum ada icebreaker untuk memecahkan semuanya. Atau kita teman dan semuanya, sehingga ada masukan-masukan bagus ya. Sama seperti Marley bilang, tidak Pak Bima saya baru hilang semua. Si Marta juga begitu. Saya ngalah duduk di belakang ya, terus saya pernah di depan lagi. Ingat ya, kalau nanti Bima Sirait adalah orang berdosa yang lainnya, ya. Sama aja berdosa gitu ya. Pokoknya siapa yang di atas mimbar pemimpin pujian dia orang sucinya. Cuma itu sudah ditanggung jawab ke bawah ya, suci terus. Oke saudara, nanti dari musik dan pujian akan memberitahukan. Cuma saya harap memang support kalian juga semua untuk mendukung program-program yang sudah dibikin, ya. Jadwal-jadwal, kemudian juga pelatihan-pelatihan. Karena ini nggak satu kali, kita akan terus menerus ya. Kalau ada kesulitan apa-apa, kurang ini, saya cuma mau mengingatkan, lagu sudah dipersiapkan tiap 3 bulan sebelum. 3 bulan sebelum. Kalau saudara saya nggak pernah dapat, bisa minta, ya, minta ke seksi musik atau minta ke sekretariat. Yang kedua, sesudah tahu lagunya, tahu judul ini gimana nyanyinya? Apa namanya? Syairnya gimana ya? Syairnya ada kita kumpulan lagu pujian, sudah ada di situ semua. Jadi bisa minta juga ke sekretariat, gitu ya. Wah ini lagu baru saya nggak ngerti, seperti yang saya bilang tadi. Sebetulnya lagu baru nggak ngerti, oke, satu orang akan mengajarkan dengarkan atau tadi kita lagi diskusi dan di YouTube itu semua lagu juga ada. Ya sekarang kita lagi mau beli, saya nggak tahu udah beli itu nggak ada yang Kidung Jemaat punya apa itu? Yang ada nyanyiannya itu apa? CD atau apa? CD atau apa ya? Kita ada kan di bawah yang dibeli kemana sih? Ada kan? Oh, dengan CD-nya ada. Emang CD apa? Enggak, dari sekretariat sudah memberikan sebenarnya itu kok CD yang sudah direkam lagu-lagu Kidung Jemaat. Ada sudah. Saya untuk pemusik sih sudah saya bagikan. Nah, pemusik sih saya sudah bagikan. Nah itu bisa minta ya, jadi kita nggak pusing, jadi memang asal mau aja sih ada semua lah kan gitu kan. Nah nanti terutama dikeluarkan nanti lagu-lagu yang ada di kita, listnya kan kalau semua mungkin lagunya kebanyakan kan, yang ada di kita dikeluarin. Nah jadi mungkin itu bisa, saya nggak ngerti itu boleh izin nggak untuk internal di copy gitu. Lagu-lagu yang kita punya ya, minta izin sama kayak gitu. Jadi CD itu ya CD kepingan, bukan celana dalam. Kamu aja CD nggak ada di gereja, iya kalau celana dalam memang ada, bukan di sekretariat. Tapi kalau kepingan CD ya itu. Nanti tolong dibantuin ya. Jadi kamu lapor Pak Yusuf apa yang ada, bagaimana yang bisa ditambahkan, apa. Oke, saudara-saudara, kita akan close. Kemudian hari ini begitu kita selesai, ini apa namanya, si Kesia ya, apa namanya, launching lagunya. Jadi kita habis ini makan siang, tapi makan siangnya nggak di sini, langsung ke Penang Bistro. Apa namanya? Penang Bistro. Penang apa Pandan itu? Penang. Penang Bistro yang di Kebon Siri ya. Tahu ya Kebon Siri ya? Depan kantor gubernur. Belakang kantornya Jokowi. Depannya Pak. Mana sih Jokowi depannya mana? Yang ada Monas atau apa? Saya nggak ngerti kantor gubernur mana depan. Ya lah yang mana yang depan yang belakang. Saya tembus itu belajar. Ya jadi di sebelum apa namanya itu Sate LCD pasti pada tahu lah kan. Penang Bistro ya. Dia langsung ke sana aja ya. Kita ketemu di sana. Yang nggak ada mobil ya teman-teman mobil ya. Oke, saya pikir itu silakan Marli, Ibu Pendeta Marli untuk pimpin doa penutup. Kami syukur terima kasih Tuhan ketika kami boleh masuk di dalam pembinaan pagi sehingga siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nama-Mu Pak Bikmen yang sudah memberikan pembinaan ini buat kami. Biarlah Tuhan seberapa kami yang ada siang hari itu
Tuhan, kami boleh banyak belajar, kami boleh mengerti diri kami lagi, sehingga ketika kami masuk dalam pelayanan kami sebagai pemimpin pujian, hanya semuanya kami boleh lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan namamu dalam ketertiban yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga seluruh ibadah itu memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kami semua yang hadir siang hari ini. Biarlah Tuhan semuanya itu kami boleh belajar lebih baik lagi. Hari demi hari kami boleh belajar untuk bertumbuh di dalam pelayanan kami, supaya pelayanan kami ini boleh lebih hari lebih baik lagi, dan semuanya untuk kemuliaan namamu. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kami juga boleh bagikan buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Biarlah kami boleh sharing satu dengan yang lain. Ketika kami masuk dalam pelayanan banyak hal yang tidak sempurna, tapi ketika kami saling berbagi satu dengan yang lain, dengan di musik, dengan para singer, semuanya itu Tuhan boleh membawa sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau merubah dari diri kami sendiri, Tuhan, kami percaya tidak mustahil. Semuanya kalau kami mau lebih baik lagi, semuanya itu akan ke depannya juga akan bertumbuh, sehingga itu juga bukan buat kami saja, tapi jemaat juga boleh dibangun di dalam pelayanan kami ketika kami menaikkan pujian kembali kami. Terima kasih ya Bapak untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Biar Tuhan juga menyertai mereka dimanapun berada, dan pada waktu yang akan datang kami boleh bersama-sama ambil bagian dalam pembinaan yang berikutnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Sebentar ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, ketika kami akan masuk dalam pelayanan kami esok hari bersama kami secara pribadi Tuhan, supaya esok hari pelayanan kami itu semuanya berkenan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau kembali ke tempat kami. Tuhan menyertai dalam perjalanan kami supaya kami tiba di rumah dan tidak merasa terlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Sebelum kita berangkat ke Penang Bistro, ada pengumuman dari Pak Yusuf. Apa ya?